Welcome to Tech Tech Channel. Jadi, hari ini gue akan review smartphone terbarunya dari Xiaomi, yaitu adalah Redmi 8A Pro. Sebenarnya gue rada bingung sih dengan kata-kata Pro-nya ya. Karena terkesan kayaknya, wah nih handphone mahal nih kayaknya ada Pro-nya gitu ya. Padahal, ini handphone ada di harga 1 jutaan. Nah, ini dia warna yang akan kita unboxing itu adalah nih warnanya nih Midnight Grey. Gokil ya namanya. Dan ini tuh di RAM-nya 3GB dan 32GB internal memorinya. Kalau untuk varian warnanya dia ada di 3 warna yang ada di depan ini. Ada biru, ada putih, dan ini dia Midnight Grey yang kita punya. Dan untuk harganya juga dia ada 2 varian ya. Dia tuh ada yang RAM-nya 2GB dan ada yang RAM-nya 3GB. Tapi kalau menurut gue sih gue saranin yang 3GB aja ya, karena tanggung. Yang RAM-nya 2GB itu tuh harganya 1,5-an dan cuma beda 100 atau 200 ribuan untuk di-upgrade ke yang 3GB. Nah, jadi menurut gue kalian ambil yang 3GB aja. Cuman yang memang gue sayangkan adalah yang ini tadi, internal memorinya tuh dia nggak ada varian lain. Cuman ada 32GB. Kalau buat zaman-zaman sekarang sih kayaknya rada kurang ya 32GB ya. Ya terpaksa kita harus pakai extra memori mungkin. Nah, di sini juga nih buat kalian yang belum tahu, untuk handphone Xiaomi yang baru nih belakangan nih udah pakai stiker ini. Nah, ini menunjukkan kalau ini Xiaomi resmi. Dan dia dapat garansi ya kan 24 bulan atau 2 tahun. Oke, kita langsung unboxing aja yuk. Nah, dan ini dia 4 fitur andalan dari Redmi 8A Pro ini. Yang pertama, ini adalah 5000 mAh coy, ya kan? Buat kalian yang nggak pengen cepet-cepet habis baterainya, banyak banget coy. Nah, dan juga dia udah support quick charge sampai 18 watt. Wadaw. Nah, dia punya layar yang besar 6,22 inch dan udah HD plus juga. Tuh kameranya, yang main kameranya itu 13 megapiksel dan kamera selfie-nya 2 megapiksel. Dan ini dia prosesornya, Qualcomm Snapdragon 429. Kita harus buka ini dulu cuy. Nah, di sini kita bisa lihat dapat apa aja kita. Yap, dapat SIM ejector seperti biasa, normal aja. Yap, ini dia SIM ejector ya, kita dapat. Kita kembalikan lagi ke habitatnya. Ya, jatuh. Nah, dia dapat SIM card. Oke, ini nomornya. Dan yang lucu di sini ada tulisannya khusus Xiaomi cuy. Jadi kalau pakai handphone lain nggak bisa ya Pak, maaf nih. Semahal-mahalnya handphone kalian nggak bisa pakai SIM card ini. Ini SIM card eksklusif juga nih. Ada penasaran sih gue kalau pakai SIM card ini di handphone gue, bisa gak ya? Dan ini juga ada beberapa, oke. Paket kuotanya tuh dikasih tahu. Ini Smart Friend ya anyway. Mungkin mereka juga kerja sama. Ya, ini manual booknya. Oke, siap. Lanjut. Yo, man. Ini dia. Cuma nanti. Kita simpen dulu ya handphonenya ya. Kita lanjut dulu, kita lihat ada barang apa aja di dalam. Oh, ini cuma sekedar kartun biasa doang. Nah, ini adalah chargerannya. Kita lihat ya, apakah chargerannya itu 18 watt kita dapatnya atau bukan. Kita coba lihat. Ya, di sini tuh tertulisnya 5 volt dan 2 ampere. Jadi, ya kan kalau cara hitungnya kemarin gue udah sempat kasih tahu. Jadi tinggal dikali aja. 5 kali 2 itu ini adalah 10 watt. Buat kalian yang mau 18 watt, beli lagi nih kepala yang baru nih. Dan kita lihat apa dia portnya yang dia pakai. Wow, coy. Dia udah pakai USB-C, cuy. Bahkan yang kemarin kalau nggak salah gue nge-review Redmi 8, gue nge-review Redmi 5i aja tuh dia belum USB-C, cuy. Dia masih micro USB. Ini salah satu nilai tambah sih dari handphone ini. Apakah di sini masih ada lagi? Apakah cuma sekedar kardus-kardus doang? Kayaknya kardus doang, nggak apa-apa. Kita singkirkan dulu. Kita langsung berfokus sama handphonenya. Yes, ini nih. Tadi ini yang udah gue bacain tadi 5000 mAh, 6,2. Ya kan, 6,2 layarnya, 13 megapiksel dan Qualcomm. Wow. Gokil cuy, warnanya keren juga ya. Beneran ini gue demen banget loh warnanya. Kalau ada rada biru dongker-dongker, ungu dan
grey gitu. Gue ngeliatnya ya. Kalau mata gue sih gitu ya. Tahu deh mata kalian. Di sini juga dijelaskan tuh bisa pakai micro SD juga. Dan dia ada 2 SIM, buat SIM cardnya dia ada 2. Nah, kita lihat dulu nih, pinggir-pinggirnya dia apa aja sih tombol-tombolnya? Ya, kalau dari pinggir sih sama aja. Nih kok tombol power, volume nih atas bawah. Di atasnya ya di sini ada mic-nya. Oke. Nah, ini ada SIM-nya di sini. Di bawah juga normal aja. Dia masih ada headphone jack. Di sini ada mic, USB-C dan speaker. Oke, langsung kita buka ininya. Ada grogi bro ya, gue bukanya. Cakep bedah. Bener deh cuy. Beneran nih, gue nggak bohong deh. Untuk desainnya gue demen banget warna yang ini. Gue ada lihat juga beberapa warna yang lain, tapi kayaknya yang gue paling suka sih warna ini. Nggak tau deh. Menurut kalian suka warna apa? Boleh tulis di kolom komen. Dan untuk desainnya menurut gue sangat minimalis dan asik banget sih dilihat nih. Gue rada cukup suka nih dengan kameranya nih. Rada unik aja sih menurut gue. Kalian ada yang lihat aneh nggak dari handphone ini tuh apa? Dia nggak ada fingerprint di belakang, bos. Dia nggak mau sama kayak smartphone lain, cuy, ya gak? Biasanya Redmi, bahkan Xiaomi ya, yang biasa memang taruh fingerprint di belakang. Tapi ini benar-benar nggak ada sama sekali, dan dia emang nggak ada fingerprint sama sekali, ya. Cukup unik makanya gue bilang. Cuman memang depannya standar aja sih, cuma paling di sini dia ada logonya. Biasanya tuh kalau handphone normal di bawah sini ada logonya mereka nggak sih? Ada lambangnya mereka nggak sih? Kayaknya nggak deh. Nah, cuman ini dia taruh namanya di bawah nih. Yes, ini dia tampilan awal. Ini gue belum pernah nyalain sama sekali ya, anyway. Jadi ini harusnya ada beberapa penyetingan dulu. Beneran deh, ini desainnya asik banget loh, keren banget. Yuk, let's get easier. Indonesia, betul. Ya, kita langsung masukkan wifi aja. Sorry ini rada terang nih, gue belum bisa naik turunin SIM cardnya. Nah, nanti dulu ya, kita cuma pengen lihat dulu handphone ini. Yap, kita ada di menu awalnya. Yes, ini dia aplikasi-aplikasi standarnya dari dia. Dan udah ada beberapa yang diinstalin juga nih secara presetnya. Jadi ya, kayak Line, segala macam, Shopee, dan bahkan Mobile Legends pun. Beberapa game di sini udah dari mereka, Instagram, Lazada, Bukalapak, semuanya. Di sini kita lihat di settingnya, biar lebih kekinian gitu ya. Kita bikin dark mode aja coy, karena dia juga udah support dark mode. Yes, mantap. Oke, kamera kita cobain yuk. Kita akan coba kameranya. Kita coba asal dulu foto. Mana sih hasil fotonya? Dan untuk foto-foto lebih banyaknya, nanti gue akan taruh di review gue selanjutnya. Itu gue akan coba experience pakai handphone ini selama beberapa minggu ini. Nah, tadi kan yang unik kan karena dia kan memang nggak ada fingerprint kan. Jadi mau nggak mau kita harus pakai face unlock. Dan tadi gue udah sempet setting face unlocknya dan kita bisa langsung lihat. Cep. Yui, face unlocknya langsung aktif. Nah, ini ada yang lucu nih dari home-nya nih. Lihat deh. Kayak ada berita gitu. Pemandangan Taman Batu. Lihat tuh, hutan dekat sini. Jadi kayak berita gitu loh. Jadi kayak memaksa kita untuk baca berita. Ini bagus banget sih. Untuk anak-anak zaman sekarang itu kan memang, even gua gitu ya, buat buka berita tuh rada harus punya niat dulu. Nah, dia bisa lihat lengkapnya gimana. Dan di sini tuh, ini iklan-iklannya dia nih. Bukan iklan sih, maksudnya berita-beritanya. Nah, itu tuh dari Glance ya. Kayaknya dia juga kolaborasi sama Glance. Enggak, gue baru tahu nih aplikasinya. Keren juga. Dan nanti dia langsung connect. Dia langsung connect linknya tuh Kompas. Biar anak-anak muda tuh dibiasakan untuk membaca berita. Edukasi sekali handphone ini. Yap, segitu saja review gue buat handphone ini. Sekali lagi, gue cuma bisa bilang handphone ini menurut gue worth it di harganya. 1 jutaan. Oke, dan dia udah USB-C, ya kan? Gue cuma kasih lihat, dan dari desainnya pun elegan banget sih. Dari desain sih gue nggak ngelihat ini tuh 1 jutaan, bisa 5 jutaan. Syaelah, lebay bet lu. Cuma memang sih yang udah kebiasa pakai fingerprint, ya rada sayang aja sih jadi nggak ada fingerprintnya. Kalau gue pribadi pun sebenarnya lebih suka fingerprint. Nah, menurut gue sih handphone ini sih cocok banget buat ya kayak untuk admin buat online shop lah segala macam, atau admin apapun yang membutuhkan handphone. Karena yang pertama ini baterainya gede banget, 5000. Jadi dia bisa tahan lama. Juga mungkin untuk yang pengen beli handphone yang low budget tapi memang punya fitur-fitur yang udah cukup. Kamera juga dibilang jelek-jelek banget juga enggak menurut gue. Ya menurut gue ini udah sangat cukup sih dan worth it. Gimana nanti gue akan nge-review gimana pengalaman gue pakai handphone ini selama beberapa minggu ini.
Nah, tuh nantiin tuh gimana tuh kira-kira kalau handphone ini udah dipakai beberapa minggu. Apakah akan gampang nge-lag dan segala macam? Ya, kita lihat nanti saja. Oke, thank you so much yang udah nonton unboxingnya. Ya, buat kalian yang suka dengan cara unboxing gue, boleh banget diklik subscribe. Dan juga boleh di-follow Instagramnya kita di tek-tek-id. Dan boleh juga sih di-follow Instagramnya gue di @sundimanrian. Thank you banget udah nontonin video ini dari awal sampai habis. See you in the next review, or maybe unboxing, or maybe another content. Bye.